Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Amanda Centrasi dengan NIM 43122 Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas UAS mata kuliah statistik berbasis komputer terkait data responden konsumen pada Kopi Janji Jiwa yang diaplikasikan ke dalam aplikasi Smart PLS. Baik, langsung saja ya, saya masuk ke slide yang pertama. Di sini ada tabulasi data konsumen pada Janji Jiwa, di mana Janji Jiwa merupakan kedai kopi bisnis minuman kopi yang berdiri sejak 2018 dengan konsep kekinian yaitu Grab and Go dan mengusung tagline kopi dari hati. Nah, bisa dilihat di sini adalah data tabulasinya ya. Untuk datanya saya dapat dari skripsi atas nama Neni Marlianti. Saya mengambil contoh untuk ini tabulasi datanya ya, dimana di sini ada variabel X1. Variabel X1 itu adalah variabel lifestyle ya, yang X2 nya variabel brand image, dan X3 nya itu variabel persepsi harga, dan variabel Y nya itu variabel repurse intention. Dimana langkah awal sebelum memasukkan data, kita harus pastikan data tersebut sudah berbentuk file XLS, karena jika belum berbentuk file XLS akan kemungkinan tidak bisa untuk memasukkan ke dalam aplikasinya ya. Langsung ke slide yang selanjutnya. Ini sudah masuk ke Smart PLS-nya dan saya sudah memasukkan datanya. Berikut adalah bentuk diagram jalur perancangan outer model dan inner model. Dalam penelitian ini, outer model merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Nah, sedangkan inner model ini merupakan model struktural untuk memprediksikan hubungan kualitas antar model laten. Nah, ini untuk data-datanya ya. Untuk slide selanjutnya saya masuk ke uji outer model atau model pengukuran. Yang pertama itu ada validitas konvergen. Nah, untuk di sini gambar validitas konvergennya ya. Sebentar. Berdasarkan data outer model konsumen Janji Jiwa, seluruh indikator pada variabel X1, X2, X3, dan Y menunjukkan nilai outer loading di atas 0,70, yang berarti valid dan dapat digunakan dalam model. Indikator pada variabel X1 memiliki loading antara 0,3836 hingga 0,922. Hal ini menunjukkan kontribusi yang kuat terhadap konstrukturnya, di mana variabel X2 memiliki nilai loading antara 0,886 hingga 0,947, yang juga mencerminkan validitas tinggi, serta X3-nya memiliki nilai loading tertinggi yaitu 0,928 hingga 0,959. Sementara variabel Y-nya juga sangat kuat dengan nilai loading antara 0,932 hingga 0,958. Dengan demikian, memiliki indikator telah memenuhi syarat validitas konvergen dengan menunjukkan bahwa konstruk dalam model ini dapat diandalkan dalam mempresentasikan perilaku konsumen kopi Janji Jiwa. Dan kita masuk ke slide yang selanjutnya, itu di sini ada data. Nah, tabel tersebut hasil pengujian validitas konstruk pada model penelitian kopi Janji Jiwa. Dapat disimpulkan bahwa variabel laten X1, X2, dan Y telah memenuhi syarat reliabilitas dan validitas konvergen yang baik. Hal ini terlihat dari nilai Cronbach alpha yang semuanya berada di atas 0,70, menunjukkan bahwa indikator dalam masing-masing konstruk memiliki konsistensi internal yang tinggi. Selain itu, nilai composite reliability Rho A dan Rho C juga melebihi ambang batas 0,70, yang menandakan bahwa konstruk dalam model ini bersifat reliable. Nilai average variance extracted atau AP untuk semua variabel berada di atas 0,50, bahkan mencapai lebih dari 0,78, yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel tersebut mampu menjelaskan lebih dari 78% varians indikator-indikatornya secara rata. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke
uji outer model masih model pengukuran yang kedua itu ada validitas diskriminan atau cross loading. Nah, untuk datanya di sebelah kiri. Cross loading pada model validitas diskriminan untuk data kopi janji jiwa yang saya masukkan ini dapat dijelaskan bahwa setiap indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang seharusnya diukur. Nah, sebagai contoh X1.1 memiliki nilai loading sebesar 0,922 pada konstruk X1 yang jauh lebih tinggi dibanding loadingnya pada konstruk X2 yaitu 0,594, X3 0,635 maupun Y 0,802. Pola tersebut juga terlihat pada indikator-indikator lainnya di mana nilai loading tertinggi selalu terdapat pada kolom konstruk yang sesuai. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masing-masing indikator lebih mempresentasikan konstruknya sendiri dibandingkan konstruk lain, sehingga memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan cross-loading. Dengan demikian, model yang digunakan dalam penelitian terkait kopi janji jiwa telah memiliki validitas diskriminan yang baik, karena setiap indikator mampu membedakan konstruk yang diukur secara jelas dan konsisten. Validitas diskriminan yang teruji ini memperkuat ke dalam hasil analisis dan interpretasi model penelitian. Dan berikutnya kita masuk ke nilai Fornell-Lecker criterion. Nah, untuk tabelnya di atas ini ya. Nilai Fornell-Lecker criterion pada tabel tersebut menunjukkan hasil pengujian validitas diskriminan untuk model penelitian terkait kopi janji jiwa. Fornell-Lecker criterion biasanya digunakan untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam model memiliki validitas diskriminan yang baik, yaitu konstruk tersebut lebih mampu menjelaskan indikator-indikatornya sendiri dibanding dengan konstruk lain. Nah, pada tabel nilai diagonal X1 itu 0,884 dan X2 0,911, X3-nya 0,945 dan nilai Y 0,943 merupakan akar kuadrat dari average varian extracted atau AV masing-masing konstruk. Nah, nilai-nilai ini harus lebih tinggi dibanding korelasi antar konstruk di luar diagonal pada baris dan kolom yang sama. Misalnya 0,884 pada X1 lebih besar dari korelasi X1 dengan X2. Nilainya 0,697 dan X1 dengan X3 0,763 dan X1 dengan Y 0,857. Dengan demikian, nilai diagonal pada konstruk lain juga lebih tinggi dari korelasi antar konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk pada model kopi janji jiwa memiliki validitas diskriminan yang baik, karena masing-masing konstruk mampu membedakan dirinya dari konstruk lain dengan model. Dengan demikian, model yang digunakan telah memenuhi kriteria Fornell-Lecker sehingga hasil analisis dapat dianggap valid dalam hal diskriminan antar konstruk. Nah, untuk yang berikutnya kita masuk ke uji inner model. Ini berbeda dari uji outer model yang sebelumnya. Kita masuk ke inner model. Yang pertama itu ada R-square. Untuk datanya seperti yang di atas itu ya, berdasarkan pada tabel overview inner model di atas, nilai R-square untuk variabel Y keputusan adalah sebesar 0,854, sedangkan nilai R-square adjust tercatat sebesar 0,839. Nah, nilai R-square ini menunjukkan bahwa sebesar 85,4% variabilitas keputusan pembelian pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model, yaitu X1, X2, dan X3 yang dapat diasumsikan sebagai persepsi kualitas, harga, dan promosi. Sementara untuk sisanya sebesar 14,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini, di mana nilai R-square sebesar 0,854 termasuk dalam kategori kuat yang mengindikasikan bahwa model struktural inner model memiliki kemampuan prediktif yang tinggi dan relevan dalam menjelaskan fenomena keputusan pembelian. Nah, untuk nilai R-square adjust yang sedikit lebih rendah 0,839 menyesuaikan dengan jumlah prediktor dalam model yang tetap
berada dalam kategori yang sangat baik. Dengan demikian, model ini secara statistik layak digunakan untuk mengukur pengaruh faktor-faktor pemasaran terhadap keputusan konsumen dalam memilih produk kopi janji jiwa. Nah, kita masuk ke slide yang ke-9, yaitu ini berbeda. Ini pengujian hipotesis. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya. Ini yang pengujian sebelumnya saya belum menjelaskan untuk F-square-nya ya, yang tadi masih di slide sebelumnya nih. Nah, slide ini, dimana F-square pada inner model dengan analisis PLSM seperti yang terlihat pada tabel untuk kopi janji jiwa digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh effect size dari masing-masing variabel eksogen X1, X2, dan X3 terhadap variabel endogen yaitu variabel Y. Nah, berdasarkan tabel yang ditampilkan, nilai F-square masing-masing variabel Y adalah sebagai X1 terhadap Y 0,854, X2 terhadap Y 0,512, X3 terhadap Y 0,010. Interpretasi nilai F-square mengacu pada kriteria Cohen 1988, yaitu F-square efeknya lebih besar atau tinggi, dan F-square efeknya sedang moderat. Yang ketiga itu efeknya lebih kecil atau rendah. Yang keempat, dapat diabaikan atau tidak ada efek. Nah, dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel X1 memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Y. Karena nilai F-square-nya jauh di atas 0,35, variabel X2 juga memberikan pengaruh besar terhadap Y dengan nilai F-square 0,512, sementara variabel X3 hanya memberikan pengaruh yang sangat kecil dan secara praktis dapat diabaikan karena nilainya jauh di bawah 0,02. Nah, secara keseluruhan hasil F-square ini menunjukkan bahwa model struktural pemasaran kopi janji jiwa pada X1 dan X2 merupakan faktor utama yang sangat signifikan dalam mempengaruhi Y, sedangkan X3 tidak memberikan kontribusi berarti terhadap Y. Dengan demikian, strategi pemasaran sebaiknya lebih memfokuskan pada penguatan faktor-faktor yang diwakili oleh X1 dan X2 untuk meningkatkan variabel Y yang dimaksud dalam penelitian ini. Nah, ini baru untuk ke selanjutnya, yaitu model pengujian hipotesis. Di mana pengujian hipotesis berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada inner model untuk kasus kopi janji jiwa ini tercantum pada tabel. Dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga jalur hubungan antara variabel independen X1, X2, dan X3 terhadap variabel dependen yaitu Y. Pengujian ini menggunakan nilai koefisien jalur path convention, nilai T statistik, dan nilai signifikan p-value untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Nah, yang pertama di sini ada jalur variabel X1 ke Y, menunjukkan koefisien jalur sebesar 0,551 dengan nilai T statistik 3,753 dan p-value 0,000. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 ini menandakan bahwa pengaruh S1 terhadap Y sangat signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y diterima. Yang kedua yaitu jalur variabel X2 dengan Y, memiliki koefisien jalur sebesar 0,531, nilai T statistik 3,843 dan p-value 0,000. Dalam seperti ini, X1 nilai p-value sangat kecil. Ini mengindikasikan bahwa pengaruh X2 terhadap Y juga sangat signifikan. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y juga diterima. Nah, yang ketiga itu jalur variabel X3 ke Y, menunjukkan koefisien jalur negatif sebesar 0,083 dengan nilai T statistik 0,434 dan p-value 0,664. Nilai p-value yang lebih jauh lebih besar dari 0,05 ini menunjukkan bahwa pengaruh X3 terhadap Y tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa X3 berpengaruh terhadap Y itu ditolak. Secara keseluruhan, hasil pengujian hipotesis ini mengindikasikan bahwa variabel X1 dan X2 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y dalam konteks pemasaran kopi janji jiwa. Sementara untuk variabel X3 ini tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini memberikan gambaran bahwa
fokus strategi pemasaran sebaiknya lebih diarahkan pada penguatan faktor-faktor yang diwakili oleh X1 dan X2 untuk meningkatkan variabel Y. Nah, untuk slide selanjutnya kita masuk ke kesimpulan ya, kesimpulan yang terakhir. Berarti sudah selesai, ini kita masuk kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis pengolahan data penggunaan PLS Smart PLS 4 ini pada konsumen kopi dan jiwa, dapat disimpulkan bahwa model penelitian telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas yang baik. Cara indikator pada variabel laten menunjukkan nilai overloading di atas 0,70, crunch alpha atau composite reliability melebihi 0,70, serta nilai average variance extract atau AP di atas 0,50, menandakan bahwa konstruk dalam model ini valid dan reliable dalam mempresentasikan perilaku konsumen. Selanjutnya, validitas dan diskriminan juga telah terpenuhi baik melalui uji cross-loading maupun Fornell-Lecker criterion. Setiap indikator memiliki loading tertinggi pada konstruk yang diwakilkan, dan nilai akar kuadrat AP setiap konstruk lebih besar dibanding korelasi dan dengan konstruk lain. Hal ini membuktikan bahwa setiap konstruk dalam model maupun membedakan dirinya secara jelas dan konsisten. Sedangkan untuk pengujian nilai model nilai R-square untuk variabel keputusan pembeliannya, konsumen mencapai 0,854 yang berarti 85,4% variabilitas keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel persepsi kualitas, harga, dan promosi. Sedangkan nilai F-square-nya menunjukkan bahwa persepsi kualitas dan harga memberikan pengaruh besar terhadap keputusan pembelian, sementara promosi memiliki pengaruh yang sangat kecil dan tidak signifikan. Maka dari itu, hasil pengujian hipotesis memperkuat temuan tersebut, di mana persepsi kualitas dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen kopi dan jiwa, sedangkan promosi tidak berpengaruh signifikan. Dengan demikian, strategi pemasaran kopi dan jiwa sebaiknya lebih difokuskan pada peningkatan kualitas produk dan penyesuaian harga agar dapat meningkatkan keputusan konsumen secara optimal. Nah, sudah selesai saya menjelaskan untuk pengujian pada data responden konsumen pada kopi janji jiwa ini. Apabila ada kesalahan kata atau kata yang tidak dipahami, mohon dimaafkan. Nah, saya Amanda Generasi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.